Saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan saudara dalam 1 Korintus pasal 6 ya saudara, dalam 1 Korintus pasal 6 mengatakan bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus saudara. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20. Tubuh kita ini bait Roh Kudus saudara. Juga di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Dikatakan bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Ini kalimat kita anggap dulu biasa saja. Tetapi setelah kita mengerti lebih banyak kebenaran, kalimat ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Tidak berlebihan kita katakan dahsyat. Dan juga tidak berlebihan kalau kita katakan mengerikan. Mengapa mengerikan? Karena tubuh kita ini bait Roh Kudus. Roh Allah yang diam di dalam diri kita. Ngeri, saudara. Saudara, tadi pada waktu nyanyi lagu Bawa Aku Tuhan ke Tempat yang Maha Tinggi, sempat saya ganti lebih tinggi karena saya takut dengan kata maha itu. Ya. Tapi kemudian saya ganti lagi di dalam hati maha tinggi. Lebih takut lagi setelah mengucapkan kata maha kudus. Untungnya di dalam teks yang saudara baca tadi, kata maha tinggi, maha kudusnya M-nya kecil. Dan itu membuat saya lumayan berani mengucapkannya. M-nya kecil. Maha tinggi artinya setinggi-tingginya yang kita bisa capai, tapi bukan M-nya Allah. Siapa bisa menghampiri Allah? Mati kita, saudara. Nah, kalau Allah yang kudus, maha kudus, Allah maha kudus, M-nya jadi besar, saudara. Kalau kita berkata Allah maha kudus. Tinggal di dalam diri kita. Mau tidak mau kita harus ada dalam suasana kekudusan Allah. Dahsyat ya, dan mengerikan, saudara. Kita tidak boleh dan memang tidak bisa sembarangan hidup lagi. Mulut kita bagian dari bait Roh Kudus, tangan kita, mata kita, telinga kita, seluruh indera kita bagian dari tempat kudus Allah yang maha kudus. Ini dahsyat dan mengerikan, saudara. Dalam hidup yang telah kita jalani, kita sering tidak menyadari hal itu. Kita membawa diri kita kepada tindakan-tindakan yang benar-benar melecehkan Allah. Melukai hati Tuhan. Dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lihat, apa yang kita hasrati, dan yang kita lakukan. Lalu kita dulu berpikir seakan-akan Allah tidak terganggu. Seiring dengan perjalanan waktu, ketika kita makin mengerti firman, kita makin mengalami kehadiran Allah, kita tahu bahwa itu mengerikan dan dahsyat.
Dan kita mulai berubah dan berubah dan berubah. Bagi saudara yang sudah bertobat ya. Lalu makin berhati-hati. Setiap kata yang kita ucapkan, harus kita jaga. Makanya Tuhan Yesus berkata, satu kata yang kamu ucapkan harus kamu pertanggungjawabkan. Apalagi banyak kata, banyak kalimat menjadi cerita. Wah, itu benar-benar harus kita perhatikan, saudara. Nah, ini yang pertama. Kita harus menghayati kedahsyatan Allah di dalam diri kita. Supaya kita tidak ceroboh dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita pernah ceroboh, sekarang jangan ceroboh lagi. Ayo berhenti ceroboh. Tentu semua kita pernah ceroboh dengan hidup kita. Dengan hidup kita. Tetapi hari ini kita mendengar firman, kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Ini bukan begini kalimatnya. Kamu adalah bait setan dan bahwa roh kuasa kegelapan, setan diam di dalam kamu. Ini kebalikan. Tidak demikian. Tetapi dikatakan bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Itu juga berarti yang kedua, saudara. Yang pertama kita harus mengerti hal ini, menjadi waspada terhadap realitas tubuh kita bait Roh Kudus. Bahwa roh Allah diam dalam diri kita. Yang kedua, hidup kita harus menjadi terjemahan dari pikiran dan perasaan Allah. Ya. Bagaimana pikiran dan perasaan Allah diperagakan di dalam hidup ini. Wow, ini luar biasa. Tetapi irama hidup kita selama berpuluh-puluh tahun, yang umurnya sudah banyak, atau belasan tahun, hidupnya menjadi terjemahan dari keinginan-keinginannya, hasrat-hasratnya. Padahal keinginan dan hasrat-hasrat manusia itu berasal dari dunia sekitarnya. Memang bisa saja oleh karena budaya, ya, dia bisa menerjemahkan perbuatan-perbuatan baik. Karena memang Allah menulis Tauratnya di dalam hati orang. Jadi jangan kita berpikir picik atau naif ya sebagai orang Kristen. Jangan berpikir bahwa hanya orang Kristen yang bisa berbuat baik. Tetapi orang-orang non-Kristen pun juga bisa berbuat baik. Kalau orang Kristen mestinya sempurna seperti Bapa. Bukan hanya baik. Tidak sedikit orang di luar gereja bukan orang Kristen bisa menerjemahkan Taurat yang ada di hatinya. Sesuai dengan Roma pasal 2 ayat 12-16. Dalam perilaku yang baik yang bisa dinilai luhur agung saudara. Seperti filosofi bangsa ini Pancasila saudara. Way of life dari bangsa ini. Kalau dipraktekkan itu kan luhur. Karena itu warisan dari leluhur saudara. Menjadi agung saudara. Dalam standar manusia. Tetapi kalau orang percaya itu menerjemahkan pikiran perasaan Allah. Menjadi sangat agung, sangat luhur, sangat mulia. Tentu ini bisa terjadi melalui proses. Maka yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Didik mereka untuk hidup seperti aku hidup.
Sehingga kita bisa menerjemahkan pikiran perasaan Allah atau memperagakan kehidupan Yesus di dalam diri kita. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Yang satu lirik lagu yang pernah saya gubah. Ini maksudnya, saudara. Jangan sampai setan yang menguasai hidup sehingga seseorang menerjemahkan pikiran perasaan setan. Saudara mungkin berkata, tapi kita orang Kristen lah Pak, nggak akan mengalami begitu. Loh, Yudas di samping Tuhan Yesus, saudara, bisa kerasukan setan. Dan itu permanen sampai dia mati bunuh diri. Petrus juga kerasukan iblis, kerasukan setan. Sampai Yesus berkata, enyah iblis daripadaku. Dari hadapanku maksud saya. Itu yang diusir itu setan atau iblis di dalam diri Petrus. Puji Tuhan, syukur Petrus bertobat. Kalau tidak, dia senasib dengan Yudas. Menerjemahkan pikiran perasaan setan. Jadi kita bisa melihat orang yang menerjemahkan pikiran perasaan Tuhan dengan sikapnya yang mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh, yang jujur, tulus, ya, mencintai Tuhan, mencintai sesama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, diam. Tapi juga yang menerjemahkan perasaan iblis, perasaan setan. Dan kalau ada orang Kristen yang kerasukan setan, itu tidak sadar dia kerasukan setan. Bahkan dia merasa perbuatannya itu membela Tuhan. Seperti Petrus mengatakan, enyah iblis. Maksud saya ketika Petrus berkata, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sebelum Yesus berkata, enyah iblis. Dia mau membela Tuhan, mencegah Yesus ke Yerusalem. Tapi ini mengganggu pekerjaan Tuhan. Wow, enak ya saudara, indah ya saudara kebenaran ini. Nah ini menjadi peringatan kita. Apakah kita dirasuki oleh iblis, menjadi tempat terjemahan pikiran perasaan kuasa kegelapan, atau kita menjadi tempat Roh Kudus, bait Allah, tempat Roh Kudus diam dan menerjemahkan pikiran perasaan Allah. Renungkan hal ini, saudaraku, saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk suaramu yang kami dengar, Elohim Yahweh, Bapa kami. Kami percaya kepadamu, Engkau lebih dari jimat siapapun, lebih dari kekuatan apapun dan siapapun. Engkau hebat dan kami bergantung kepada Allah. Bapa yang hebat, maha kuasa dan maha baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.